Sepertinya koneksinya Kang Diki agak terputus. Nggak apa-apa, teman-teman. Tadi yang seperti disampaikan oleh Kang Diki, mmm, paus ini adalah, satu apa ya, satu kebiasaan kami, ya. Kami menyebutnya points of view way of life. Pause itu sebenarnya jeda aja sih, momen. Kami selalu bicara tentang pause, 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 pause gitu ya. Kalau kita nggak pause, ya namanya kehidupan berjalan terus. Ibaratnya mesin kalau nggak diservis, apa yang terjadi gitu Bapak Ibu ya. Sama juga dengan hidup kita, sama juga dengan apa tubuh kita, pikiran kita, ketika itu dipakai terus, jalan terus, dan apalagi di abad 21 sekarang ini, bahkan apa ya, informasi itu masuk sedemikian kencang, ya, kita bahkan nggak sempat mau ngapa-ngapain, kita nggak sempat menyapa diri sendiri, kita bahkan nggak sempat nanya, "Saya tuh happy nggak sih?" Gitu. Atau juga kita banyak sekali menyapa orang, tapi kita lupa nyapa diri sendiri, ya. Pause ini kalau buat kami adalah satu momen di mana kita ketemu dengan diri kita sendiri, satu momen menyapa diri sendiri, satu momen untuk slowing down, satu momen untuk mengambil jeda, untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi pada diri sendiri dan di sekitar kita. Ya. Nah, di points of view kami juga bicara, kalau kita nggak pernah pause, maka kehidupan itu akan ngasih pause ke kita. Hal yang sederhana kalau kita nggak pernah pause, mungkin kita bisa sakit, ya, bisa eh, apa ya, suasana yang nggak enak, itu juga membuat kita pause. Dan saat ini buat kami relevan banget, kita semua sedang pause loh. Kita semua sedang slowing down. Nggak pakai perkecualian. Ya. Universe, bumi ini, dunia ini benar-benar lagi ngasih pause ke kita. Ya. Kalau yes, working from home itu pause, benar, Pak Henry. Kemudian Pak Muslimah, meditasi, mungkin beberapa orang menyebutnya dengan meditasi. Ya. Kami menyebutnya dengan pause. Kami tahu pause itu bukan berarti stop. Dan dalam momen seperti ini, menjadi pause itu juga menjadi satu pengharapan untuk satu movement, untuk satu pergerakan yang lain. Ya. Jadi pause ini teman-teman adalah momen untuk kita mengobservasi diri kita. Apa yang saya pikirkan sih? Apa yang benar-benar saya rasakan? Apa yang kemudian saya observasi pada diri saya? Dan saatnya untuk ketemu dengan diri sendiri, ambil waktu, slowing down. Ya. Mindfulness, yes. Ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kami melakukan pause, saya akan putarkan satu lagu, ya. Satu lagu Anda boleh duduk, rileks, Anda boleh pejamkan mata, Anda mau lihat layar Anda juga boleh. Saya akan putarkan satu lagu, dan selama Anda pause di satu lagu ini, barangkali pertanyaan yang relevan Anda bisa tanyakan. How do I feel? Apa yang saya rasakan? Saya akan siapin lagunya. Oke, enjoy.
Cek. Thank you. Oke, baik. Saya hadir kembali. Mohon maaf tadi sempat menghilang sejenak. Baik, terima kasih Bu Amel sudah memandu sesi pause dan tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita sebetulnya menjadi jujur dengan diri sendiri. Kadang kita ketika ditanya apa kabar, luar biasa, gitu ya. Tapi apakah itu yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita? Ya, mari kita jujur ya saat ini. Baik. So, apa sebetulnya atau bagaimana sebetulnya perasaan kita hari ini? Ya, apa yang kita betul-betul rasakan dengan situasi yang ada saat ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan, mau berbagi? Boleh di next slide, Bu Amel? Baik. Ada yang mungkin merasa oke, ada yang merasa bingung, ada yang merasa sakit dadanya, gitu ya. Ada yang merasa cemas, gitu. Dan saya kira kita tidak sendirian, ya. Kita tidak sendirian, kita semua mengalami hal itu, ya. Dan untuk itulah kita hadir di sini. Oke, boleh di next, Bu Amel. Baik, topik kita adalah bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan keberanian, dengan keteguhan hati. Tapi bagaimana dengan perasaan kita yang sejujurnya bahwa kita memang mengalami kekhawatiran ini, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, gitu ya. Justru saya ingin mengabarkan satu sudut pandang, gitu ya. Kita tahu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di luar sana itu sama sekali tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk menjaga jarak, social distancing, kemudian self-isolation, dengan beraninya kemudian berkerumun, ada yang liburan begitu. Apakah itu yang kemudian disebut berani? Bisa jadi iya. Berani yang tidak ada kekhawatiran di situ. Tapi saya rasa bukan itu yang sekarang kita butuhkan. Gitu. Yang sekarang kita butuhkan adalah keberanian yang kita peroleh dengan cara mengelola kekhawatiran. Keberanian yang kita peroleh dengan hasil dari bagaimana kita mengelola rasa takut kita, rasa cemas kita. Karena kecemasan itu, ya, boleh di next. Kecemasan, kekhawatiran, atau apapun perasaan itu, sebetulnya punya tujuan positif, yaitu melindungi diri kita, ya, memproteksi diri kita. Pada dasarnya ketakutan itu adalah bertujuan untuk memproteksi diri kita, ya, melindungi kita dari bahaya. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa takut, seperti halnya saudara-saudara kita yang nggak bisa dibilangin tuh supaya nggak keluyuran keluar rumah, gitu ya. Mereka berani tapi tanpa disertai dengan kesiapan pelindungan diri. So sebetulnya saya menyampaikan kabar gembira bahwa kekhawatiran yang kita miliki sesungguhnya punya tujuan positif, yaitu untuk melindungi diri kita. Ya, ketika kita memiliki kegalauan, gitu ya, kegalauan, katakanlah kalau di slide saya bikin awan mendung, begitu ya. Ketika kita bisa mengelola kekhawatiran, sebetulnya kekhawatiran kita itu bertujuan untuk supaya kita bersiap-siap, ya, bersiap-siap untuk melindungi diri kita. Oke, boleh ke next slide. Nah, kita akan bermain, ya. Kalau tadi kita mulai dengan pause, kita akan bermain, ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Amel bahwa ini adalah coaching, ya, coaching game. Dalam coaching
kita meyakini bahwa setiap orang itu memiliki potensi, memiliki resources, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi masalah-masalah kita, mengatasi problem kita, untuk mendapatkan insight. Kita punya solusi itu dalam diri kita. Kita punya sumber daya itu dalam diri kita. Hanya saja kita belum menyadarinya. Hanya saja kita belum menyelaminya, mengetahuinya bahwa ternyata itu ada loh dalam diri kita. So, dalam permainan ini, saya akan ajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk kita menyelami diri kita, mencari tahu jawaban, mencari tahu solusi yang ada dalam diri kita melalui points of view, ya, melalui tools points of view. Bagi yang sudah memiliki, saya sarankan untuk memakai the coaching game, ya. Atau kalau yang punya punktum, boleh pakai punktum. Tadi yang pakai refresh, sepertinya juga boleh pakai refresh. Seperti itu. Bagi yang belum punya, bagaimana belum punya, kita akan masuk ke web ya. Silakan di HP-nya atau di laptopnya, di gadgetnya, klik www.points-of-u.com/play/welcome. Oke. Mungkin bisa ditampilkan seperti apa, Bu Amel? Boleh, nanti aku bantuin juga teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman buka di websitenya Points of View, Bapak Ibu, akan Anda ketemu seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa masuk ke page yang play, Anda ketemu welcome to the Points of View experience. Anda sebenarnya tinggal klik play aja, ya. Nah, mana nih? Let's play. Ya. Oke. Nah, Anda bisa skip aja ini, tapi nanti di lain waktu Anda bisa mencoba untuk bermain sendiri, nggak ada masalah. Anda bisa bebas pilih ini aja, karena nanti yang kita butuhkan adalah kartu-kartu flying cards-nya. Jadi misalnya saya ambil resilience, ya. Katakanlah topiknya malam ini misalnya coping with corona situation. Di sini Anda klik next lagi, ya. Nah, kebetulan kalau Anda main online ini ada ideal and reality, tapi malam ini Kang Diki akan memandu kita dengan proses chart yang lain, dengan map yang lain, yang Anda perlukan hanya main di sini aja, ya. Pada saat Anda memilih kartu, ya, nanti akan ada flying cards yang Anda bisa pilih. Nah, seperti ini. Anda tinggal milih aja, klik salah satu dotnya, sehingga nanti akan muncul. Contohnya adalah seperti ini. Ya, sorry. Mana tadi? Klik salah satu, mana saya klik? Ya. What is my ideal? Nah, ketemu. Kartunya adalah tentang timing. Ya. Kalaupun nanti Kang Diki minta Anda untuk memilih kartu lagi, Anda tinggal klik change card. Kalau misalnya Anda klik salah satu dotnya, Anda bisa dapatkan kartu yang lain. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, Anda bisa mengikuti. Kalaupun nanti Anda mengalami kesulitan, nggak apa-apa, tenang aja. Anda bisa ikuti keseluruhan prosesnya. Nanti mungkin setelah sesi ini, tim dari Points of View Indonesia juga bisa bantu Anda. Ya. Oke, silakan Kang Diki. Baik, terima kasih Bu Amel sudah menjelaskan tentang bagaimana kita bermain Points of View di versi web ya. Oke, baik, sebelum bermain saya akan jelaskan dulu. Boleh di next? Nah, Points of View itu base-nya adalah foto. Medianya adalah foto. Dan kita punya cara yang unik bagaimana mengobservasi foto ini.
Karena dari sinilah kita akan dibantu untuk mendapatkan insight, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan ide. Seperti itu. Bagaimana sih cara mengobservasi foto di points of view sehingga ini bisa memberikan kita ide? Yang pertama kita akan lihat foto ini, ya, lihat foto ini sebagaimana kita memandang lukisan di galeri seni. Kita amati betul dengan detail, kita amati betul dengan semua yang ada dalam foto tersebut, ya. Faktanya, ada apa saja yang ada di foto itu, kemudian warnanya bagaimana, kemudian apakah ada bayangan di situ, mana bagian yang terang, kemudian kalau misalnya foto ini di zoom in, apa yang tampak, kalau di zoom out, apa yang kemudian muncul di situ, gitu ya. Kemudian juga kita bisa coba bayangkan apa sih cerita yang terjadi dalam foto itu. Apa tujuan dari fotografer mengambil foto itu. Kemudian apa pula mungkin ketika melihat foto itu ada sensasi-sensasi yang dirasakan, baik itu di tubuh kita, dalam perasaan kita, mungkin ada perasaan yang tiba-tiba muncul, ada memori yang tiba-tiba muncul ketika kita melihat foto itu, ada rasa di lidah mungkin yang muncul, ada suara yang kita bayangkan muncul dari foto itu, atau ketika kita masuk ke dalam foto itu, kita rasakan teksturnya seperti apa. Ya. Jadi kita betul-betul amati foto itu dengan detail, ya, kita selami kira-kira kisahnya apa yang ada dalam foto itu, apa yang diceritakan oleh fotografer melalui foto itu. Ya. Jadi seperti itulah kita melihat foto dalam points of view sehingga harapannya dengan cara itu kita mendapatkan insight, mendapatkan ide dari foto tersebut terkait dengan nanti proses yang akan saya pandu. Baik, mudah-mudahan yang lain juga sudah membuka web bagi yang belum punya tools-nya. Kita akan ke chart yang pertama tentang kekhawatiran. Ya, chart pertama ini adalah apa sih yang sesungguhnya kita khawatirkan dengan pandemi COVID-19 ini. Terkadang kekhawatiran itu tidak kita sadari. Hanya tiba-tiba muncul dalam bentuk keluhan fisik, pusing, jantung berdebar misalkan. Tidak bisa tidur. Kekhawatiran yang tidak disadari. Nah, untuk bisa mengelola kekhawatiran itu sehingga kita bisa lebih siap, lebih berani, kita perlu untuk menyadari apa sebetulnya yang kita khawatirkan. Ya. Apa sebetulnya yang kita takutkan. Untuk itu silakan secara facing down atau tertutup, kita memilih kartu yang bisa kita gunakan untuk membantu menjawab pertanyaan ini. Ya, apa sesungguhnya yang saya khawatirkan dengan pandemi ini? Apa sesungguhnya yang membuat saya takut? Silakan dibuka, silakan diobservasi, ya. Dan Bapak Ibu boleh terlebih dahulu menutup kata yang ada di kartu ini, bila menggunakan kartu yang ada katanya. Boleh ditutup terlebih dahulu dan fokus pada fotonya. Apa saja yang ada dalam foto itu? Apa fakta yang ada dalam foto itu? Bagaimana warnanya, detailnya, apa yang terjadi dalam foto itu? Apa kisah yang terjadi dalam foto itu? Apa sih yang ingin diceritakan oleh sang fotografer melalui foto itu? Barangkali Bapak Ibu juga bisa merasakan sensasi yang diperoleh ketika melihat foto itu. Apa yang didengar?
dari foto itu? Apa tekstur yang bisa kita rasakan dari foto itu? Apa perasaan yang muncul dalam foto itu? Jika sudah menemukan insight, silakan untuk menuliskannya. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu menuliskan insight. Sambil teman-teman menuliskan insight, saya coba ulangi kalau teman-teman yang pakai online ya, Kang Diki ya. Ya. Oke, ini untuk pertanyaan pertama, teman-teman bisa memilih kartu melalui website Point of View, ya. Katakanlah saya, let's say, change card. Kemudian dari dots-dots yang berterbangan ini Anda bisa pilih satu aja. Ini kartu saya. Ya. Contohnya adalah seperti itu, Anda bisa kemudian mencari insight yang mengamati kartu dan menuliskan apa insight-nya yang menjadi menjadi pertanyaan nomor 1 dari Kang Diki, apa yang sesungguhnya saya khawatirkan dari pandemi ini. Ya. Oke. Terima kasih, Bu Amel. Bagi yang Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan kartu yang serupa, mari kita lihat dari sudut pandang yang baru, mata yang baru, sehingga kita mendapatkan insight tentang apa yang sesungguhnya saya khawatirkan dengan pandemi ini. Oke, baik. Sudah ada beberapa yang mendapatkan kartu. Saya undang teman-teman untuk sharing apa yang diperoleh dari chart yang pertama ini. Halo Kang Diki. Halo. Saya Yanti dari Jakarta. Bu Yanti, terima kasih. Iya, saya dapat kartunya itu forceful. Forceful. Gambarnya one way, terus ada kayak lebah gitu ya, berhubung banyak gitu ya. Jadi ya unpredictable but precise karena ini pandemi ini kan virus itu sangat kecil ya kalau dibandingin kita manusia ya. Yes. Tapi dia powerful sekali gitu, forceful. Walau kecil, nggak ada satu pun manusia, satu bangsa pun yang bisa menghalangi datangnya si virus ini. Semua negara nggak bisa pilih bulu, nggak ada segala sesuatu yang bisa dilakukan yang bisa menolak virus ini untuk masuk. Nggak ketahuan masuknya, tahu-tahu udah banyak dan akhirnya seperti gambar yang di situ. Dan kita hanya punya satu one way, kita harus hadapi ini bersama-sama. Yes. Itu yang saya dapatkan dari kartu saya. Thank you. Terima kasih Bu Yanti sudah berbagi. Ya, memang ini satu hal yang forceful, luar biasa, unpredictable, bahkan kita tidak tahu sebetulnya apakah ini bermutasi atau seperti apa mutasinya, kita tidak tahu. Baik, terima kasih Bu Yanti sudah berbagi. Saya undang yang lain juga untuk berbagi. Kang Diki, ya. Dengar nggak? Oke, saya dengar. Halo, ya. Silakan. Kartuku difficulty. Oke. Aku lihatnya ini adalah ya kesulitan untuk semua orang ya, tadi seperti sudah dibahas, bukan cuma satu negara saja, tapi memang seluruh dunia.
yang aku khawatirkan adalah difficulty ini sebenarnya lebih kepada aspeknya banyak banget, bukan cuma dari sisi pengusaha tapi ke sisi karyawan juga, bukan cuma dari sisi individu tapi juga keluarga juga. Ya, aku melihat yang aku khawatirkan adalah difficulty. Ini bakal ada kesulitan dari sisi perekonomian, dari sisi supply bahan baku dan lain-lain. Yes. Tapi ya, aku masih tetap lihat bright side-nya sih, nggak yang semuanya benar-benar difficulty-nya dari sisi yang negatif aja sih. Begitu, Kang. Oke, thank you, Mbak Lala. Terima kasih sudah berbagi. Ya memang ini akan berdampak banyak, gitu. Akan berdampak banyak. Saya yakin itu. Tapi satu sisi juga kita tetap punya optimisme ya. Baik, saya kira yang lain juga sudah share apa yang terjadi, apa yang didapatkan dari sesi pertama ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita mengenali kekhawatiran kita apa, kita bisa memanage kekhawatiran tersebut. Ya. Baik, dan terima kasih juga yang sudah sharing, baik di chat maupun yang sudah online. Tadi Bu Yanti, ada Mbak Lala. Mudah-mudahan itu juga memberikan perspektif juga kepada kita. Gitu. Baik, kita ke chart yang kedua. Apa yang membuat saya lebih tenang? Ya, ketenangan adalah kekuatan. Saya ingat sebuah metafor ya. Ketika kita ingin membuat gelombang besar dalam satu riakan air ya, maka riakan air itu kita harus tenangkan dulu ya. Untuk membuat gelombang besar justru kita harus tenang ya. Air itu harus tenang. Sehingga ketika kita lemparkan batu, gelombangnya akan terlihat. Ya, ketenangan adalah kekuatan, gitu ya. Untuk bisa bagaimana kita menghadapi rasa cemas ini, apa sih yang membuat kita lebih tenang? Apa yang bisa membuat kita lebih kuat, lebih berani? Silakan Bapak Ibu untuk ambil kartu yang kedua, sama facing down, ya. Dan saya juga akan pandu untuk mengobservasi. Boleh terlebih dahulu menutup tulisan di kartu tersebut jika ada tulisannya. Kita observasi fakta yang ada dalam foto tersebut. Bagaimana warnanya, bagaimana detailnya, apa yang menarik di sana, apa yang kurang dari foto tersebut. Apa yang ingin diceritakan dari fotografer dari foto tersebut. Apa yang mungkin dirasakan secara fisik ketika kita melihat foto ini? Apa yang mungkin terdengar, ya, suara yang terdengar ketika kita melihat foto ini? Apa yang kita rasakan ketika melihat foto ini? Apa pesan dari foto ini, insight dari foto ini tentang apa yang membuat saya lebih tenang? Apa yang membuat saya lebih berani? Apa yang bisa membuat saya lebih kuat? Bisa jadi seseorang, bisa jadi kepercayaan, beliefs yang kita miliki yang membuat kita lebih kuat. Bisa jadi action atau tindakan yang membuat kita lebih tenang. Atau barangkali pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita lebih tenang. Ya.
kembali saya berikan waktu untuk mengobservasi dan juga menuliskan insight yang diperoleh dari pertanyaan yang kedua. Teman-teman yang mau sharing, boleh langsung unmute dirinya masing-masing. Boleh juga menuliskan di kolom chat ya. Siapa yang mau sharing, boleh langsung unmute. Boleh, silakan. Halo. Halo. Yes, yes. Nama saya Firman. Saya artinya fear. Fear. Takutan. Ya. Yang saya ngelihatnya kan kayak boneka caki gitu ya. Ya. Nah, yang saya rasakan, apa yang membuat saya mungkin lebih tenang adalah sesuatu yang menakutkan seperti teror caki itu bisa membuat mungkin korbannya akhirnya bisa bahu-membahu buat menyelesaikan masalah itu tadi. Karena di akhir selalu ketakutan itu, film itu mesti caki kalah. Gitu. Walaupun banyak korban di awal, tapi para survivornya masih tetap bertahan dan memikirkan cara bagaimana supaya tetap bisa hidup dan bisa melanjutkan hidup. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Firman. Jadi justru dihadapi dengan yang kalau saya tangkap adalah kebersamaan. Ya, hadapi dengan kebersamaan. Pada akhirnya kemudian caki atau dalam hari ini COVID ini bisa terkalahkan. Terima kasih Kak Firman sudah berbagi. Silakan yang lain saya undang untuk menyampaikan apa yang didapat dari chart yang kedua ini. Bu Sipora boleh. Halo. Halo. Saya dengan Sally. Oh, Dari Serpong. tadi Bu Sipora dulu? Boleh, silakan. Okay. Sally habis ini ya, Sally. Iya. Ya. Mau nggak Bu Sipora? Di mana gambarnya ada seorang wanita ditutup matanya. Jadi kalau buat saya apa yang membuat senang dengan situasi saat ini adalah saya nggak baca banyak WhatsApp tentang tentang segala macam yang terjadi, banyak banget semua isi grup WhatsApp isinya tentang COVID-19. Saya hanya mau tutup mata, tutup dirinya, dan percaya aja bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang garda depan ya, dokter semua yang terbaik, dan saya percaya ketika saya bisa melindungi saya dan keluarga saya sendiri, itu juga membantu memutus rantai COVID ini untuk berkembang, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir dengan ini ya artinya tepat dengan situasi saya sekarang. Yes. Setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Bu Zipora. Terima kasih sudah sharing. Yang lain, saya undang yang lain. Boleh mungkin? Tadi ada satu Kak Sally ya. Kak Sally, silakan. Oke. Boleh langsung unmute. Iya, saya dapat kartu journey perjalanan ya. Warnanya hitam putih. Kemudian di gambar tersebut ada sosok seorang yang udah cukup tua karena tangannya keriput dan memegang, dan kedua tangan itu saling seperti hampir mau bersalaman seperti itu. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, apa yang membuat saya lebih tenang? Karena saya percaya ya bahwa ketika kita tenang, positif, apapun yang kita khawatirkan itu pasti bisa kita lewati, nggak gerasa gerusu gitu. Jadi saya menghadapi situasi yang seperti ini, saya coba untuk mengikuti apa yang pemerintah ingin lakukan kepada rakyatnya. Saya juga tetap tenang untuk bisa menjaga situasi keluarga saya dengan cara memberikan pengertian bagaimana caranya untuk kita dapat terhindar dari situasi yang sedang
global saat ini. Dan juga kebetulan juga di kantor, di situasi di kantor, walaupun beberapa orang sudah lockdown dan lain sebagainya, informasi seperti itu, tapi saya cukup untuk bisa menenangkan teman-teman saya supaya kita jangan jadi stres seperti itu. Jadi kita tetap melakukan hal-hal yang seperti biasa, tetap kita waspada sehingga kita bisa melewati itu semua. Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Sally sudah berbagi termasuk apa yang sudah dilakukan ya. Apa yang dilakukan juga selain menenangkan diri sendiri juga sudah berusaha untuk menenangkan orang lain. Baik. Satu lagi mungkin kita kayaknya masih punya banyak waktu. Boleh silakan. Yang non-member tribe juga saya undang untuk sharing. Mbak Amel, aku dong. Silakan. Oke, Kang Diki. Ya. Terima kasih waktunya. Aku dapat kartu paus atau jeda, gambar sepeda disandarkan ke pohon. Ya. Nah, dari gambar ini aku dapat insight bahwa yang membuat aku tenang itu adalah hari ini aku dapat situasi di mana harus berhenti, tapi bukan untuk kemudian selesai, tapi berhenti untuk kemudian melihat lagi, ngecek lagi tentang tujuan-tujuan kehidupan aku. Ya. Karena hari ini kondisinya kan di luar daripada perkiraan banyak orang mungkin ya. Jadi sekarang tuh kayak punya self reflection sendiri gitu bahwa tujuan-tujuan kehidupan yang besar itu mau dibawa kemana, ya, apakah sudah betul aku on the right track, atau ternyata dengan kondisi ini aku jadi ngelihat lagi, oh berat aku salah jalan, aku harus belok ke arah mana. Jadi yang membuat aku tenang sekarang adalah aku jadi punya waktu untuk ngecek lagi tujuan-tujuan kehidupan aku. Yes. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Ya, sudut pandang yang baru juga bagi kita ya. Ya, bisa jadi memang ini saatnya bagi kita untuk melihat kembali apa yang mungkin penting dalam hidup kita, rencana besar ke depan kita, ya, dengan kondisi yang sekarang ada, gitu ya. Oke, kita akan ke chart selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang bagaimana kita berperan dalam masyarakat. Peran apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Karena kita yakin bahwa yang diperlukan saat ini tidak hanya adalah bagaimana menyelamatkan diri sendiri, karena atau bahkan menyelamatkan diri sendiri pun itu bagian daripada menyelamatkan orang lain. Seperti hanya kita self isolation atau stay at home, itu adalah juga bagaimana tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Dan melalui peran-peran pelayanan yang bisa kita berikan, sebetulnya ini adalah bagian dari bagaimana kita meraih makna hidup. Gitu. Makna hidup ada pada bagaimana kita melayani sesuatu yang lebih besar dibanding kita. Tidak hanya melayani diri sendiri, tapi sesuatu yang lebih besar dari kita. Apakah itu masyarakat, lingkungan, Tuhan, gitu, seperti itu. Ketiga adalah bagaimana atau peran apa yang dapat saya lakukan untuk masyarakat. Silakan dipilih kembali kartunya ya, untuk memberikan kepada kita insight sebetulnya apa yang bisa kita lakukan ya untuk termasuk teman-teman yang masyarakat. Main di online ya Kang Diki ya. Iya, betul. Ambil kartu baru lagi. Silakan pilih kembali ya. Kartu apa yang didapat dari sana, diobservasi detail apa yang ada di foto tersebut, apa yang menarik perhatian Anda, seperti apa warnanya, apa saja yang ada dalam foto itu, apa kisah yang ada dalam foto itu, apa yang ingin diceritakan oleh fotografer melalui foto itu,
Jika ada sensasi yang dirasakan, apa perasaan yang muncul dengan melihat foto itu? Apa rasanya jika kita menyentuh foto itu? Teksturnya seperti apa? Apa yang bisa kita cium dari foto itu? Apa yang bisa kita dengar ketika kita melihat foto itu? Halo. Ya. Boleh? Halo. Ayo, ya silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya Kurnia dari Surabaya. Halo, Mbak Kurnia. Ya, halo semua. Halo. Untuk kartu yang ketiga nih aku dapat pen. Oke. Menarik. Ya, kalau boleh saya singgung dengan keadaan saya yang saat ini 10 hari atau 11 hari ya, masuk 11 hari social distancing ini, saya mengkaitkan dengan apa yang saya kerjakan. Bahasanya gini, posisi aku dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, di mana pemerintah itu harus social distancing, sementara murid-murid saya, kebetulan saya guru homeschooling, murid-murid saya tuh harus mengerjakan soal-soal UTS, kemudian pra-UAS, itu harus dengan kondisi yang jauh dari saya. Di mana saya nggak bisa ketemu mereka dan mereka nggak bisa ketemu saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada satu pain yang saya rasakan bahwasanya kenapa seperti ini sudah social distancing buat seluruh murid seluruh di Indonesia itu sulit untuk berhubungan dengan guru. Di saat inilah juga pemerintah memberikan keputusan menghapus UN, yang sebenarnya UN itu harus dihapus 2021 kan, tahun depan. Tapi kenapa harus dengan posisi yang virus corona ini jadi maju? Ada satu kegirangan dari teman-teman guru yang sebenarnya asik, udah hapus nih UN kan gitu. Tapi di sisi lain saya melihat dilematis masyarakat yang orang tuanya agak kecewa juga, udah bayar bimbel mahal-mahal, ternyata UN dihapus. How do you feel, Mbak? Ya, ini yang aku rasakan. Jadi aku merasakan aura-aura negatif mereka gitu loh. Nah, sementara saya sendiri harus mengambil kebijakan yang notabene saya harus melaporkan ini semua ke Kemendikbud, harus melaporkan ini semua ke Diknas, ke rektorat saya yang di kampus ini bahwasanya homeschooling ini ada pengawasan dari pusat. Saya merasakan ini pen juga buat saya gitu loh. Karena anak-anak yang saya tanganin ini mohon maaf anak-anak korban kekerasan. Anak-anak yang tidak bisa sekolah, tidak bisa diterima masyarakat, kita sudah coba assessment, kita udah coba ngajar dari hati ke hati, ternyata dari pemerintah sendiri stuck. Apa boleh tahu nggak kartu yang pertama dan kedua? Mbak Kurnia? Hilang koneksinya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita share dari teman-teman yang lain ya. Ya, terima kasih. Saya juga ingin mungkin menambahkan untuk Mbak Kurnia, dari apa yang dirasakan, mungkin pertanyaannya masih sama. Dari apa yang terjadi, apa yang dirasakan, peran apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka. Gitu ya. Halo? Ya, halo? Ya. Sorry, tadi terputus ya? Oke. Oke. Nggak apa-apa, Mbak Kurnia. Nah, peran saya yang saya lakukan sekarang itu tadi kartu pertama aku kalau nggak salah dapat calling, terus yang kedua aku dapat opportunities, yang sekarang yang ketiga dapat pen. Apa yang saya lakukan selama ini mungkin wasting time, wasting energy ya. Tapi di sisi lain, saya
berusaha untuk semua ini keep in touch sama keluarga. Di samping itu saya ngerasa mungkin Allah itu sudah memberikan satu pengertian ke saya bahwasanya ya sudahlah. Mungkin kalau memang UN harus ditiadakan, jangan disalahkan karena coronanya gitu loh. Paham ya? Oke. Tapi memang satu kesempatan untuk seluruh anak Indonesia merasa merdeka belajar. Saatnya kita punya point of view yang lebih baik lagi. Seperti negara-negara yang berkembang, misalnya nggak usah ada UN, nggak usah ada ujian, tapi kita berkembang pada anak-anak yang punya kepribadian lebih baik, pendidikan kepribadian lebih baik, terus karakter building yang lebih baik, kemudian life skill-nya itu yang ditambah, kemudian nggak usah berpatok pada nilai, tapi berpatok pada anak-anak ini harus di-push ke yang mana gitu loh. Jadi aku ngerasakan jadi ada kebaikan yang lain ya Mbak Kurnia. Thank you Mbak Kurnia. Terima kasih sharingnya. Terima kasih banyak. Oke, saya mengundang yang lain juga, silahkan. Terima kasih Mbak Kurnia tadi sudah punya points of view yang berbeda ya, yang positif untuk kita semua, khususnya spesifik tadi di bidang pendidikan anak. Dari yang lain saya juga invite untuk sharing apa yang bisa dilakukan. Boleh sharing? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Oke. Teman-teman bisa lihat kartu ini? Ya. Ya, ini foto stetoskop ya yang ada di Amerika, di Eropa. Jadi kalau kita ada di gedung yang tinggi, kita mau melihat ke bawah, mereka memasang ini. Jadi untuk melihat alat melihat jauh, dan tulisan kartu ini adalah clarity atau kejelasan. Jadi saya melihat kembali peran apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat dalam kondisi kayak seperti ini adalah saya cerewet sekali kalau ada teman-teman mengirim berita ke WhatsApp group gitu sebenarnya. Jadi saya kayak polisi sebenarnya. Kalau saya rasa kok kayaknya beritanya nggak pas ya, saya selalu tanya balik ke orangnya. Ini beritanya benar dari link resmi atau hanya forwarded gitu. Jadi biasanya kalau sudah ditanya kembali, teman-temannya menjawab, ya ini saya cuma teruskan dari orang lain, atau saya cuma dengar dari orang lain. Gitu. Jadi saya rasa peran seperti ini kita semua bisa lakukan dalam kondisi kayak gini, supaya orang-orang tidak tambah khawatir. Apalagi untuk kita-kita ini kan kebanyakan kan level pendidikannya kita semua cukup oke ya, dan kita sebenarnya bisa membantu orang-orang untuk menyaring berita, misalnya informasi dari keluarga kita sendiri gitu, supaya yang di dalam nggak tambah khawatir, yang diteruskan mestinya berita yang positif, berita yang menguatkan seperti itu. Ya itu, thank you. Terima kasih Bu Priska, setuju sekali. Saya juga selalu mengingatkan kepada di grup WhatsApp saya untuk ayo lebih positif lagi gitu ya. Jangan sebar berita hoax yang membuat kita khawatir. Yang kita tahu makin khawatir imun kita makin lemah begitu ya. Yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan harapan, memberikan kebahagiaan di tengah situasi yang seperti ini. Silakan saya invite yang lain untuk juga sharing apa yang bisa dilakukan. Mbak saya Forita boleh ya. Ya. Tadi Mbak Forita silakan. Ya. Selamat malam semua teman-teman. Saya dari Casablanca, dari Jakarta Selatan. Ya, hari ini saya mau share kepada teman-teman sekalian tentang kartu yang ketiga. Kartu saya adalah Intuition. Kartu ini menggambarkan karena kartu saya ada ketinggalan di kantor. Jadi saya tadi terima kasih ada jalan keluarnya, sudah diberikan solusi oleh Mbak Amel. Thank you. Jadi saya tetap masih bisa memilih kartu-kartu saya. Nah, kartu Intuition ini gambarnya adalah tapak kaki yang begitu dalam yang sedang berpijak di pasir, ya pasir agak gelap, gitu, mungkin pasir yang basah. Nah, jelas sekali kaki ini menapak dengan sangat kuat.
Jadi peran apa yang dapat saya lakukan untuk masyarakat? Masyarakat saya nggak berbicara terlalu banyak. Masyarakat Casablanca di sekitar saya mungkin terlalu banyak, tapi lingkupnya adalah untuk tim saya di kantor, kemudian saya juga karena pekerjaan saya banyak berinteraksi dengan sales pemasaran di perusahaan kami, dan juga kepada teman-teman saya yang di grup-grup baik sahabat atau teman-teman yang menjadi komunitas saya, yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam situasi yang berat ini. Saya harus kuat, saya harus menunjukkan bahwasannya dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, kita percaya yang namanya permasalahan, yang namanya badai, seperti film zaman dahulu kala, masih zaman saya, Mas Diki ya, badai pasti berlalu. Jadi hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya. Dan itu yang membuat saya harus kokoh dan menunjukkan contoh saya nggak pelin-pelan dan saya nggak goyah. Saya setuju dengan kata-kata Mbak Priska tadi. Saya juga sudah bertindak beberapa hari ini untuk memutuskan tidak akan menerima informasi yang nggak jelas dan yang menakutkan dan menyeramkan. Saya berada di situ di posisi orang-orang yang ingin menebarkan kebaikan dan informasi-informasi positif kepada orang-orang di dekat saya dengan menunjukkan saya tegar, dengan menunjukkan bahwasannya kita bisa kok akan bertahan dalam situasi ini karena pastinya semuanya juga akan berubah. Seperti tapak kaki tersebut suatu hari dengan waktu gambaran yang tertapak di pasir itu akan tertutupi dengan air dan akhirnya kembali lagi indah seperti tidak ada tapakan. Jadi artinya apa? Saya melihatnya dari sisi keadaan ini harus membuat kita kuat, terus kita percaya semuanya pasti akan selesai. Hanya kita berharap kepada Yang Maha Kuasa supaya waktunya juga akan cepat datang bagi kita semua. Itu saja, Mas Diki. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Forita. Termasuk juga menguatkan kita semua ya. Kita perlu untuk menjadi contoh dan tunjukkan bahwa kita adalah orang yang kuat menghadapi ini, sehingga orang lain juga terinspirasi dengan keteguhan kita, dengan kekuatan kita. Seperti itu. Terima kasih, Bu Forita. Baik, saya undang satu lagi. Halo, boleh Mas Diki? Boleh, silakan Bu Fida. Iya, malam Fida, semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Mas Diki. Saya dapat kartu ketiga itu habits, ya, kebiasaan. Jadi kalau mencoba mengkoneksikan dari kartu pertama dan kedua, kartu pertama itu choice, kartu keduanya itu guilt, bersalah, dan yang ketiga kebiasaan, maka insight dari keseluruhan hari ini adalah, ya betul, kita semua sudah menyadari apa yang ada di sekitar kita hari ini. Lalu apa yang bisa saya tetap perankan adalah kartu ketiga itu habits. Maka saya coba merefleksikan kembali apa sih yang biasa saya lakukan sebelum kondisi ini, dan semua itu tetap saya lakukan. Nah, kebetulan juga, nggak ada yang kebetulan kali ya, ada rekan-rekan dari Badan Penanggulangan Bencana yang tetap meminta, ini sharing dong, sharing. Jadi di tengah kesibukan mereka untuk berada di garda terdepan, tetap meminta untuk sharing. It means kebiasaan yang sebelum pandemi ini saya juga tetap lakukan adalah tetap dilakukan gitu. Sembari juga insight dari teman-teman yang lain yang sekitar-sekitar kita. Jadi kebiasaan sharing, kebiasaan untuk bermain-main dengan points of view. Kemudian intinya apapun yang selama ini dilakukan, cuman bedanya adalah from home gitu. Mungkin itu ya. teman-teman. Ya. Kecuali kebiasaan buat ngumpul-ngumpul ya, nongkrong-nongkrong itu enggak ya. Oke, terima kasih Bu Fida. Baik, terima kasih yang tadi sudah juga share ya insight-nya di chat. Mudah-mudahan juga kita juga bisa sama-sama simak dan jadi menambah insight kita, sudut pandang kita tentang peran apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk masyarakat. Baik, kita ke chart yang keempat, dan ini yang terakhir adalah, dan saya yakin bahwa kejadian apapun itu tidak ada yang kebetulan. Kejadian apapun punya makna bagi kita yang yakin bahwa
akan adanya yakin tentang kebaikan Tuhan gitu ya, dan kita yakin bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah selalu yang terbaik gitu. Dari kejadian COVID-19 ini, apa pesan penting yang bisa kita dapatkan? Pesan apa yang kita peroleh dari kejadian ini? Silakan Bapak Ibu, teman-teman untuk kembali memilih kartu, ya. Yang main online juga boleh. Yang online juga silakan. Ambil kartu lagi ya. Anda bisa klik change card. Oke. Silakan diobservasi kartunya. Faktanya seperti apa, detailnya, apa yang menarik, kejadian apa yang ada dalam kartu tersebut, ya. Apa yang Anda sukai dari kartu itu, apa yang mungkin hilang dari kartu itu, apa yang bisa Anda ubah dari foto tersebut, jika Anda bisa mengubahnya. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh fotografer melalui foto itu. Dan insight apa yang kita peroleh dari foto itu tentang apa sih pesan penting, pesan bermakna untuk kita semua dari wabah ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan insight dan ingin sharing, boleh langsung di-unmute. Kang Diki, selamat malam. Selamat malam, Kak. Dengan Lim, semoga masih ingat. Iya, kita ketemu di EcoCamp. EcoCamp, betul. Ini kartu saya. Kesulitan. Okay. Pas banget ya. Yeah. Pesan penting apa? Saya kira sederhana saja, singkat saja, bahwa 2 detik setelah kartu ini jadi, saya membayangkan kaki ini dibilas gitu ya, dengan air bersih. Singkat kata, bahwa kesulitan ini dapat kita atasi bersama-sama ya. Baik itu di Indonesia dan dimanapun, kita kalahkan corona dengan bersama-sama, kita bahu-membahu. Sama seperti insight yang saya dapat ketika tadi lagu Paus, bersama-sama dengan cinta, dengan penuh empatik, tolong-menolong, bahu-membahu kita menyelesaikan semua ini dengan baik, dengan berani. Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan, Kang Diki. Oke. Terima kasih. Alim. Thank you. Selamat malam. Halo, selamat malam. Saya dengan GM dari Yogyakarta. Pak GM, silakan. Kartu saya adalah risiko. Pesan penting yang saya tangkap adalah hidup itu penuh risiko. Ya. Tapi ketika kita berani menghadapi risiko yang sudah diperhitungkan dan kita sudah juga harus mempersiapkan diri, maka risiko itu bisa kita handle dengan baik. Yang penting adalah kita mempersiapkan diri, jaga kesehatan, jaga finansial, dan tetap membuka mata untuk melihat peluang. Karena di COVID-19 ini kan risiko bisnis turun, tapi ada beberapa bisnis justru meningkat. Jadi pesan pentingnya adalah kelolalah risiko dengan sudah memperhitungkan bagaimana untung ruginya. Terima kasih. Terima kasih Pak GM. Kartunya risiko ya. Bagaimana kemudian kita diingatkan untuk mengkalkulasi setiap langkah dan tindakan kita menghadapi situasi ini. Halo Kang Diki. Ya, silakan. Halo. Ami di sini di Makassar. Oh, apa kabar Bu Ami? Baik, sehat. Silakan Bu. Ya, jadi kartu terakhir ini atau foto terakhir ini saya dapatnya tujuan atau goal.
Nah, kalau yang saya lihat dari foto ini sepertinya ada di lomba estafet ya, lari estafet. Nah, tapi saya fokusnya ke estafetnya. Jadi pesan pentingnya bahwa pandemi ini kita nggak bisa sendiri menyelesaikannya. Setiap kita individu yang ada di muka bumi ini adalah bagian estafetnya gitu, bagian tim estafetnya untuk mencapai tujuan bahwa dunia kembali sehat, semua kita menjadi sehat, semua kita menjadi happy. Yes. Iya, jadi itu sih yang dari saya. Thank you. Thank you, Bu Ami, mengingatkan kita untuk saling bahu-membahu ya menghadapi situasi ini. Silakan yang lain ya, yang ingin apakah sharing. Bisa saya? Boleh, silakan Ibu. Ya, kartu saya neglect, mengabaikan. Gambarnya di sini orang dengan jari yang agak jorok dan sandal yang rusak. Ya. Saya melihatnya dari rangkaian yang saya dapat tadi, ada journey yang gambarnya tangan itu pada saat pertama, tadi pertanyaan pertama, kita diam di rumah. Ya. Ini ada satu kebingungan, ada satu tekanan ya, tangannya yang mengepal itu. Kemudian kita mesti fokus, kartu yang kedua, bahwa kita mesti kepada visi yang tetap jelas kita lihat, walaupun itu ada permasalahan besar di negara ini, tetapi perjalanan yang pertama tadi akan berakhir. Dan kita mesti dengan kreativitas kita, ada lompat tali di sini, dengan kreativitas kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, pasti kita terus tetap mengandalkan apa yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa berbuat bagi sesama, peran kita. Dan kartu yang terakhir yang neglect ini memberikan insight kepada saya bahwa kerusakan-kerusakan hati ya, maksudnya luka-luka yang disebabkan oleh masalah besar corona ini tidak bisa diabaikan, tetapi kita harus abaikan. Caranya dengan memberikan pesan penting kepada saya, kita harus bisa ikut ambil bagian menolong orang-orang yang terluka itu. Nah, salah satunya yang saya dapatkan adalah insight-nya dengan point of view. Kita bisa membantu banyak orang untuk mengungkap kesedihan mereka dan menolong mereka, mendapatkan insight baru untuk mereka bisa menjalani hidup mereka. Terima kasih, ya, itu, Bu Pak. Olivia. Menginspirasi sekali dan sekali lagi juga memberikan optimisme kepada kita ya sebagai makhluk Tuhan. Kita punya optimisme dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menolong orang lain juga dalam situasi sulit seperti ini. Baik, yang lain? Terima kasih. Bagi yang ingin berbagi, terima kasih Bu Olivia. Oke, saya invite juga bagi teman-teman yang tadi mungkin pakai web ya. Saya juga penasaran bagaimana apa yang dirasakan, apa yang insight yang didapat. Boleh silakan. Bagi teman-teman yang tadi nggak pakai kartu langsung ya, tools. Silakan bagi kalau ada yang mau berbagi lagi. Aku boleh sharing nggak? Boleh. Oke, ini kartuku ya, Freedom. Ya. Jadi pertama kali aku lihat kartu ini, aku membayangkan kalau aku jadi anak kecil nih, ini kayaknya first thing first itu di otakku adalah ini aman nggak sih pengamannya? Ini yakin nih detiknya sudah standar SNI, kan? Tapi insight yang aku dapatkan, aku lihat wajahnya anak ini nih happy, dia kayak free aja. Jadi aku cuma mau pesan penting yang aku dapatkan dari kejadian ini adalah worry itu a normal feeling. Yes. Bohong banget kalau kita bilang kita itu nggak worry. Yes. Tapi too much worry itu juga it's just kill our happiness, kan? Yes. Intinya
kalau aku lihat di kartu ini ya, you just trust the situation gitu loh. Enjoy the swing aja. Ini memang hidupnya kayak gini, dinikmatin aja. Jadi insight aku adalah okay, freedom your worry, trust the life. Wow. Thank you. Thank you. Oke, setuju banget bahwa ya kita harus jujur dengan perasaan kita. Kita merasakan worries, yes, but don't too much, ya. Jangan terlalu banyak. Dan sebaik-baiknya adalah kita kelola worries itu sehingga menjadi kekuatan kita menghadapi COVID ini. Oke, terima kasih Mbak Lala, senang sekali dapat sharingnya. Oke, dari semua proses yang tadi, ya, dari keempat proses yang tadi, kita lihat kembali ke 4 kartu yang tadi didapatkan. Kita lihat lagi apa pesan, apa pesan atau insight yang diperoleh dari keseluruhan sesi ini, gitu ya. Apa yang paling ngena, yang yang paling dirasakan dari sesi ini. Gitu. Silakan saya invite yang belum kebagian tadi. Atau kalau yang sudah sudah sharing dan mau sharing lagi juga boleh. Ya. Saya mau sharing dong. Boleh, Mbak Fani. Hai Kang Diki. Terakhir ketemu EcoCamp, Kang. Oh iya. Oke. Oke. Kalau saya boleh runtut dari awal, kartu pertama saya ini togetherness. Yes. Khawatirnya jelas, semua khawatir nggak bisa bersama-sama, yang biasanya kita ketemu selalu ada batasan jadinya kan dengan kondisi yang kayak begini. Dan kartu yang kedua, saya dapatnya ini. Di sini words-nya adalah result, tapi saya lebih pengen ganti ini sebagai growing. Saya melihat di sini ada pertumbuhan dan harapan, kayak tadi yang sempat diomongin sama Mbak Lala. Kita kondisinya pasti tersebar tertutup. Benih itu memang ditanam pasti di dalam kondisi yang sangat nggak enak, di dalam tanah yang gelap, tapi ketika kita mau stand still, stand firm, itu pasti akan berkembang. Kita bisa dobrak itu semua. Dengan cara sekarang ini adalah ya udah tenang aja dulu. Badainya pasti akan berlalu. Dan perannya untuk kartu ketiga adalah joy. Buat saya memang nggak gampang kita nemuin joy dengan kondisi yang seperti ini, tapi dengan sharing tadi, dapat insight dari sharingnya Bu Priska, perannya mungkin dengan menjadi polisi, dengan kita berusaha tenang, itu akan memberikan kebahagiaan daripada sekedar menebar rasa takut di orang-orang sekitar kita. Dan overall, pesan pentingnya adalah ini. Saya merasa ini so points of view banget. Lagi-lagi diingetin kondisinya gelap, nggak nyaman memang, tapi kita harus trust. Kita pasti bakal bisa ngelewatin ini semua. Thank you, Kang. Thank you, Mbak Fani. Oke. Saya merasakan energi positif ya, semangat, optimisme dari apa yang sudah disampaikan. Dan silakan bagi yang ingin juga menyampaikan energi positifnya apa yang didapat dari sesi ini, saya invite Bapak Ibu, teman-teman untuk unmute dan menyampaikan. Ya, silakan. Ada satu nih, Kak VK Angge Pramita. Boleh langsung unmute aja VK. Mau sharing. Mau sharing. Saya coba dari website, ternyata ya saya baru tahu. Jadi tadi kartu pertama saya spark, terus yang kedua fear, yang ketiga insight, dan yang terakhir pain. Kalau yang dari kartu 1-2 memang menggambarkan ya, tapi yang ketiga ini saya masih mau, tadi apa pertanyaannya yang yang terakhir saya lihat? Yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat. Oh, yang keempat pesan.
pesan penting. Ya kalau kartunya pain mungkin ya mungkin saya harus menerima, bukan mungkin ya, saya perlu belajar menerima emosi dan hal-hal yang saya memang rasakan di dalam diri saya. Jadi tidak denial bahwa oh iya enggak kok, saya enggak ngerti itu gitu. Kayaknya sih seperti itu ya Mas ya, insight-nya. Seperti itu. Oke. Baik, thank you Mbak Veka. Terima kasih sudah berbagi. Dari keseluruhan yang tadi Mbak Veka, apa yang paling didapatkan dari sesi keempat pertanyaan tadi atau sesi tadi? Itu tadi stuck and fear gitu. Gitu. Karena kan saya sih ngerasain ini udah ya tadi ya, saya baru nggak tadi, oh ternyata kita udah lebih dari 7 hari ya, udah hampir 10-11 hari ya, nggak kerasa sekali gitu. Dan sejak kerja di rumah malah intens sekali pekerjaannya gitu. Ini belum berhubungan dengan konseling online, udah banyak hal yang harus diurus, kayak harus yang meeting dari meeting ke meeting gitu. Jadi justru malah saya lebih banyak distancing dengan orang-orang di rumah gitu loh, yang apalagi anak-anak kan, saya lebih banyak pakai ruangan yang ada di kamar. Mereka udah tahu sih kalau saya di kamar, saya butuh waktu 1 jam ya, nanti balik lagi buka pintu gitu. Mereka sih cukup kreatif ya, cuman saya ngerasanya kenapa sangat intens gitu loh, justru di rumah, bekerja di rumah, social distancing-nya terjadinya di rumah. Di luar gitu. Iya. Mungkin saya perlu mengelola banyak hal yang saya nih waktunya memang udah harus tidur, waktunya udah nggak pegang handphone lagi mungkin gitu, karena memang saya membantu untuk kelola administrasi dari handphone yang mungkin perlu diupdate mungkin hampir 24 jam gitu ya. Jadi kita lagi siapin platform juga gitu-gitulah pokoknya Mas gitu. Cuman memang emosi si stuck and fear ini ya merepresentasi emosi yang perasaan yang saya tidak admit gitu loh sebelumnya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah berbagi. Dan tadi sebetulnya social distancing di rumah juga perlu ya sebetulnya ya. Ya mungkin itu memang bagian dari ujian kesabaran kita. Saya pun kalau mau kalau mau sharing, mungkin ketika nanti pulang ke rumah juga akan melakukan hal yang sama gitu ya terhadap anak-anak saya yang tadinya ya kalau pulang kita sering berpelukan, sekarang mungkin agak sedikit membatasi. Baik, terima kasih sudah berbagi. Dan selanjutnya adalah insight-insight yang kita peroleh tentunya perlu untuk kita wujudkan dalam tindakan nyata. So, saya harapkan kepada kita semua untuk melakukan action dari insight yang tadi sudah didapatkan, apa tindakan nyata yang akan dilakukan dalam 1 kali 24 jam ke depan, seminggu ke depan, dan sebulan ke depan. Silakan saya berikan waktu untuk menuliskan tindakan 1 kali 24 jam, 1 minggu ke depan, dan 30 hari ke depan. Jika ada yang sudah ready, boleh langsung disampaikan di sini. Barangkali tindakan-tindakan itu juga yang nanti menginspirasi kita semua ya, untuk oke, ternyata ini memang perlu dilakukan. Oke, ada yang mau share? Tindakan yang aku lakukan 24 jam ke depan. Jadi sebenarnya sudah sih aku share tentang, aku kan ada counseling for coffee
berhubung dengan situasi yang nggak baik ini, seperti sarannya Bu Amel, aku mau ngadain konseling online. Karena aku tahu banyak sekali worry itu kan buat mental health-nya nggak baik. Jadi itu adalah aksi yang aku lakukan secara nyata. Aku membuka konseling online untuk teman-teman siapapun yang membutuhkan, yang mereka merasa worry too much, yang itu akan mengganggu kesehatan mental mereka. Dan aku akan rajin lagi mulai sharing tulisan tentang kesehatan mental sih. Itu aja sih palingan sampai 30 hari ke depan. Tindakan yang pasti adalah banyak baca buku, belajar, karena work from home itu bukan berarti free from duty. Betul, Ibu? Thank you. Thank you, Mbak Lala. Jadi tetap melakukan counseling online ya. Tanpa kopi berarti ya. Oke. Thank you. Yang lain silakan. Tindakan apa yang mungkin bisa jadi unik ya, belum kepikiran sama yang lain, tapi itu akan Anda lakukan. Yang kira-kira berbeda dari yang lain, tapi itu cukup powerful menurut Anda. Silakan. Atau bahkan tindakan yang kecil ya, tindakan kecil yang sederhana yang mungkin kita abaikan atau lupakan, atau kita lewatkan. Banyak yang nulis di kolom chat, Kang Diki. Oke. Iya. Kak Henly, tindakan nyata belikan makanan buat ojol dan mengucapkan doa buat kesehatan. Itu kecil tapi itu benar meaningful ya. Terima kasih. Oke. Selesaikan proposal, tidur cukup. Penting sekali ya. Karena banyak begadang itu bisa menurunkan imunitas ya. Berdoa lebih banyak. Oke. Terima kasih buat kasih masker. Setuju ya. Oke. Baik. Ada yang mau sharing lagi online? Menyampaikan secara langsung? Bu Yani? Lagi termenung semua. Kalau mikir ya ngapain ya besok gitu. Iya. Oke. Kang Diki, selamat malam. Nyambung Selamat dikit. malam. Halo, silakan Kak. Terinspirasi sama Kak Lala. Ya. Saya akan coba memberanikan diri ngadain konseling online. Ya. Padahal sebenarnya latihannya juga mulai besok sama Bu Yuliana. Tapi coba memberanikan diri untuk konseling online bagi siapapun yang membutuhkan ya. Anytime mungkin bisa janjian. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian melakukan anjuran pemerintah, jaga jarak, tidak keluar rumah kalau tidak sangat perlu banget, karena sebenarnya semua cukup mudah ya, dengan ada genggaman tangan, handphone, mau bayar apa juga tinggal pakai ini, handphone aja bisa. Jadi itulah yang mungkin bisa aku lakukan. Terima kasih Kang Diki. Thank you, Alim. Ya memang berbagi seperti ini ya, formatnya apa kamu bareng-bareng atau sesi one-on-one. Saya juga merasakan ini cukup dibutuhkan gitu ya. Banyak orang di luar sana yang belum merasakan relief ya, belum merasakan bagaimana kita menghadapi kecemasan ini sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Kang Diki. Ya, silahkan. Ini siapa duluan nih, saya atau yang lainnya? Boleh. Ami dulu ya. Oke. Boleh. Oke. Nah, insight saya, iya karena seminggu belakangan ini kayaknya khawatir sekali karena terlalu update dengan berita dan saya nggak tahu itu benar apa enggak beritanya. Saya kayak kepoin numbers-nya, selalu kalkulasi, signifikansi, dan segala macamnya gitu. Terlalu saintis jadinya. Nah, tapi hari ini benar-benar thank you to Kang Diki
apa ya, membuka, saya bisa melihat dari pandang yang, jadi tindakannya ya kembali lagi benar, melakukan rutinitas walaupun dari online, mengajar online dan segala macam gitu. Karena kemarin-kemarin mengajar online juga nggak kayak kayak nggak tenang gitu. Jadi tapi dengan sesi ini saya yakin bahwa kalau saya mengajar online pun akan semangatnya akan sama kayak offline gitu. Seperti hari ini, malam ini kita laksanakan ya, kayaknya semuanya juga semangatnya seperti dalam ruangan, seperti face to face dan segala macam. Tetap dapat auranya gitu, tetap dapat energinya. Gitu. Kalau 1 kali 24 jam, ya berdoa. Semoga sehat selalu. 1 bulan ke depan, tetap lagi apa namanya, oh ya, saya juga mau nanya, ini boleh kami lakukan nggak? Misalnya ada salah satu atau saya gitu mau lakukan 4 pertanyaan ini dan bikin sesi online juga, boleh nggak? Saya sangat senang banget justru. Iya, Saya sangat senang banget. Oke. Ya, rencananya dalam 1 bulan mau lakukan sesi-sesi online seperti ini, biar lebih banyak lagi yang dapat informasi dan segala macam. Terus juga 1 bulan ini kembali lagi lebih produktif dan lebih disiplin, aktivitas fisiknya lebih berbanyak lagi karena terlalu banyak duduk di depan gadget. Aktivitas fisiknya agak berkurang. Ya tetap cuci tangan pakai sabun. Gitu. Ya itu sih yang bisa saya share. Terima kasih sekali lagi buat Kang Diki dan Mbak Amel. Jadi kita semua stay healthy ya, amin. Oke. Terima kasih. Saya kira ya memang ada beberapa pertanyaan. Apakah ini boleh di-share? Sangat boleh. Ya, ini adalah saya hadiahkan untuk kita semua. Saya hadiahkan untuk dunia ini gitu ya. Saya apa namanya ini saya kira salah satu yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk berbagi hal positif ini gitu. Silakan chartnya boleh dipakai, slide-nya silakan dipakai untuk kepentingan kita bersama. Thank you, Kang Diki. Oke. Terakhir singkat ya. Oke. Insight tindakan nyata saya sih tadi sudah memulai konseling dengan online sama teenager gitu ya. Terus yang tadi banyak orang tua yang anak-anaknya itu tanya gitu. Tanya-tanya tentang coronavirus. Dan saya tuh besok itu memang mau mengumpulkan anak-anak ini untuk Zoom, untuk online, secara online. Itu jadi saya akan share tentang coronavirus apa-apa itu lewat Zoom itu. Jadi anak-anak SD gitu. Dan mungkin saya juga mau ajak main ini kartu ya, tapi mungkin melalui website karena mereka juga suka kan sekarang, karena dengan pakai Zoom mereka bisa pakai website tuh lebih gitu loh dibanding cuman buku-buku itu sih. Dan tindakan 1 kali 24 jamnya. Mungkin juga 7 hari dan 30 hari ke depan. Sama sih. Terima kasih Bu Yulia. Saya kira waktunya sudah ini ya, sudah mau habis ya Bu Amel. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua tribe yang sudah sharing, sudah berbagi hal-hal positif. Dan ini saya rasakan menghangatkan kembali hati kita, menghangatkan kembali pikiran kita, memunculkan optimisme. Dan harapannya juga bisa pay it forward, sampaikan kepada yang lain kebaikan-kebaikan ini. Dan harapan kita adalah kita bisa bersama-sama menghadapi COVID ini dengan keteguhan hati, dengan keberanian, dengan optimisme, dan semoga kita semua berhasil menghadapi ini dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya, saya kembalikan ke Bu Amel.
Thank you Kang Diki, thank you teman-teman semua atas sesinya malam ini. Banyak yang japri ke saya nanya layout chart-nya bisa didapat di mana. Nanti semoga Kang Diki tidak keberatan untuk share lagi layout chart-nya di Facebook ya. Nanti kami juga akan posting layout chart-nya Kang Diki di Facebook-nya Points of View Indonesia dan juga di Instagram-nya Points of View Indonesia. Ada Mbak Margaret di sini juga menyimak ya. Nah, terakhir aku mau tutup sesi ini dengan satu cerita dari buku Coaching Game ya. Ada seorang ayah yang meninggal dunia dan mewariskan seluruh tanah serta banyak uang untuk kedua anaknya. Di antara harta warisan mereka ada sebuah kotak kecil dengan cincin emas polos yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Pada cincin itu terukir kata-kata, "Itu akan berlalu." Anak sulung yang mendambakan tanah dan uang berhasil membujuk adik laki-lakinya untuk mengambil kotak dengan cincin emas polosnya itu. Seiring berjalannya waktu, si anak sulung hidup makmur dengan kekayaan yang berlimpah. Hingga suatu saat keadaan berbalik. Ia kehilangan segalanya dan menjadi depresi selama bertahun-tahun. Di sisi lain, adik laki-lakinya mengenakan cincin itu di jarinya dan memutuskan untuk menghidupi kata-kata yang selalu terukir pada cincin itu. Itu akan berlalu. Sepanjang hidupnya, apapun keadaannya, ketika semuanya tampak suram dan sulit, ketika ia menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, ketika ia menghadapi situasi di mana tidak ada pengharapan, ia selalu melihat cincin itu dan teringat. Itu akan berlalu. Dan bahkan ketika semuanya sempurna dengan indah, ketika ia mendapatkan keberhasilan, ia juga selalu melihat cincin itu dan terngiang di telinganya. Itu juga akan berlalu. Kata-kata tersebut, kalimat itu telah membimbing kesehariannya, memberikan perspektif padanya, dan membantu mendapatkan yang terbaik di saat-saat menyenangkan, bahkan membantunya menghadapi saat-saat terburuk tanpa merasa disusahkan. Bagaimana seseorang dapat melalui kesulitan-kesulitannya? Judul cerita ini di buku Coaching Game adalah Difficulty. Anda bisa temukan ceritanya di buku Coaching Game kita. Ya. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas sharingnya hari ini. Saya ngelihat banyak kekhawatiran di awal, tapi thank you banget Kang Diki, akhirnya teman-teman dapat insight. Semoga silahkan dibagikan sesinya, layout chart-nya, prosesnya, dan apapun yang Anda kepingin diskusi, saya kira Kang Diki selalu terbuka untuk diskusi sama kita. Juga teman-teman dari Points of View Indonesia, anytime Anda butuh, Anda mau tanya, kami ada untuk Anda. Dan terakhir, stay connect di Points of View Indonesia. Nanti kita akan adakan sesi-sesi seperti ini, semoga mampu menghangatkan hari-hari Anda, mampu mengingatkan Anda bahwa kita nggak sendirian di rumah, tapi kita masih sama, kita punya misi yang sama, dan kita bisa melakukan banyak hal walaupun dalam keterbatasan yang sama-sama kita alami saat ini. Jadi thank you banget sekali lagi, termasuk teman-teman yang baru bergabung, Pak Amin Leman yang paling jauh di LA. Terima kasih sudah mengalami proses ini bersama kami, dan pasti tungguin aja, kita akan ketemu di kesempatan pembelajaran, dan apapun lah ya, kita akan ketemu di manapun saya bisa ketemu Anda nantinya. Terima kasih, selamat istirahat, selamat menikmati waktu bersama keluarga yang work from home. See you semuanya, aku unmute semuanya. Thank you.
Baik-baik semuanya. Sama-sama. Sehat-sehat. Thank you semua. Terima kasih. Kang Diki, thank you. Mbak Mel. Thank you, Kang Diki. Thank you, Mbak Mel. Erik, Thank you, Mbak Mel. Pak See you. Dodi. Thank you semuanya.